Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Pertama-tama, kita harus tahu dulu dong, apa sih software The Geometer Sketchpad itu? The Geometer Sketchpad adalah software geometri yang dinamis dan bermanfaat dalam menjelaskan bidang geometri, aljabar, kalkulus, statistik, dan cabang matematika lainnya. Geometer Sketchpad juga dapat mensimulasikan bangun ruang geometri dengan baik. Kelebihan The Geometer Sketchpad: yang pertama, dapat mengundo apabila terjadi kesalahan. Yang kedua, dapat mengulang perintah yang telah dilakukan. Yang ketiga, dapat membuat tabel beserta datanya. Yang keempat, dapat merekam setiap pekerjaan yang dilakukan. Yang kelima, dapat menulis rumus persamaan dengan gambar. Yang keenam, memiliki kalkulator sendiri dan dapat membuktikan rumus trapesium. Kekurangan The Geometer Sketchpad: yang pertama, tidak dapat mengupload foto dan hanya bisa menggambar sederhana saja. Yang kedua, pilihan icon sedikit. Yang ketiga, tidak dapat langsung memasukkan rumus. Dan yang keempat, sulit mengkoordinasikan langsung jarak yang diinginkan. Yang pertama itu untuk di bagian vertikal yang sebelah kiri dari layar itu ada toolbar yang pertama, yaitu Translation Route Tool, yang dimana tool ini berfungsi untuk memindahkan kedudukan objek atau mengklik objek yang akan diberi perlakuan. Nah, di tools ini tuh terbagi 3 lagi, dimana itu ada Rotation Route Tools dan Dilation Route Tools. Kemudian yang kedua yaitu ada Point Tools yang berfungsi untuk membuat titik pada lembar kerja. Kemudian ada Compass Tools. Nah, Compass Tools ini berfungsi untuk membuat lingkaran pada lembar kerja. Kemudian selanjutnya ada Segment Tranche Tools. Nah, di sini juga terbagi menjadi 3, seperti yang dilihat di layar, yaitu yang ini ada Ray Tools dan Line Stretch Tools. Nah, kemudian untuk tools selanjutnya yaitu ada Polygon Tools. Nah, kemudian ada tools selanjutnya yaitu Text Tool. Nah, di Text Tool ini berfungsi untuk memberikan nama pada suatu objek. Kemudian ada Marker Tools yang berfungsi untuk memberikan tanda sama panjang, memberikan tanda sudut, dan membuat kurva secara bebas. Kemudian ada Information Tools. Nah, Information Tools ini berfungsi untuk memberikan informasi berupa objek yang diklik, baik berupa titik, daerah luas maupun sudut yang terbentuk. Kemudian ada Custom Tools yang berfungsi untuk membuat tools. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat tools-tools tambahan, nah bisa menggunakan Custom Tools ini. Nah, selanjutnya kita ke bagian atas layar, yaitu bagian horizontalnya. Nah, yang pertama itu ada File. Nah, di file ini ada New Sketch yang untuk membuat lembaran baru. Kemudian ada Sketchpad Lesson Link. Nah, atau Sketchpad Change. Ini semuanya ini berfungsi untuk misalkan kita untuk mengumpulkan hasil kerja ataupun untuk menambah halaman pada satu lembar kerja tersebut. Kemudian ada di bagian editnya, yaitu ada banyak ya. Di sini ada window yang pasti udah kita tahu sebagai untuk kembali ke posisi sebelumnya. Terus ada bagian cut, copy, paste picture, yaitu untuk mengkopas gambar. Ada action buttons juga, itu berfungsi untuk menampilkan tombol yang berfungsi menyembunyikan dan menampilkan objek yang diklik sebelum mengklik tombol hide atau show. Kemudian yaitu selanjutnya ada menu display. Nah, di menu display ini juga banyak, yaitu ada point style, line style, color kalau kita ingin mengubah warna pada objek.
Kemudian ada hide object, yaitu kita menyembunyikan semua objek yang telah kita tampilkan sebelumnya. Nah, kemudian menu selanjutnya itu ada construct. Nah, construct ini juga ada beberapa, yaitu point of object, dimana tools yang ini tuh berfungsi untuk membangun titik sembarang pada objek kurva. Jadi ketika kita membuat sebuah kurva, nah untuk membuat titik baru lagi itu bisa menggunakan point of object. Kemudian menu selanjutnya yaitu transform. Nah, di transform ini ada beberapa tools, yaitu mark center, mark mirror, mark angel, dan lain-lainnya, yang dimana berfungsi itu sebagai untuk menentukan objek yang jadi patokan. Nah, untuk memilih objek mana yang untuk menjadi patokan di kurva atau di tugas kita itu, kita bisa menggunakan tools yang ada di menu transform ini. Kemudian ada be sure. Nah, sure ini ada beberapa tools bisa dilihat. Ada distance, yaitu menentukan jarak dari titik yang telah dipilih. Ada area untuk menentukan luas dari bidang interior yang telah dipilih, dan ada rasio juga, radius. Terus ada koordinat itu untuk menampilkan titik koordinat, itu koordinat X, koordinat Y. Itu menu selanjutnya yaitu number. Nah, di number ini kita bisa menggunakan kalkulator, yaitu di calculate. Nah, dimana berfungsi untuk melakukan suatu perhitungan. Kemudian untuk untuk jika kita membutuhkan tabel, nah itu kita bisa menggunakan ini tabulate dan lain-lain. Kemudian ada menu grafik. Nah, di menu grafik ini kita bisa ada tools yaitu grid form. Nah, ini kita bisa menampilkan koordinat yang berbentuk polar ataupun kartesius ataupun trigonometri juga bisa. Misalnya kita mau mengukur panjang ruas garis. Nah, pertama itu kita buat ruas garisnya dengan menggunakan ini segmen trim edge tool. Kemudian kita tarik. Setelah itu kita beri nama titik-titik ujung ruas garis dengan A dan B menggunakan text tool hingga terbentuk seperti ini. Setelah itu kita klik garis A dan B. Setelah itu kursornya kita ke menu bar, klik measure, kemudian kita klik range, maka akan muncul ukuran dari ruas garis AB. Gunakan translation row tool, maka ruas garis AB dapat berubah seperti gambar ini. Selanjutnya kita akan membuat sudut siku-siku, yang dimana kita hapus dulu, dimana kita buat ruas garis dengan menggunakan yang tadi segmen Trace Edge tool. Nah, setelah itu kita beri nama ruas garis yang kita buat dengan A dan B menggunakan text tool. Kemudian setelah itu kita tentukan titik sudutnya di titik A dan titik B dengan ruas garis atau di titik tengah garis AB dengan mengklik menu bar pada constructs. Kemudian kita klik midpoint. Nah, kan terbentuk dia ini di titik tengah AB, yaitu nanti kita namai dengan titik C. Nah, kemudian setelah itu kita
kita klik titik C dengan menggunakan translation arrow tool tadi. Terus kemudian kita klik control, kemudian kita klik perpendicular line. Nah, kan terbentuk dia sinar garis yang melalui titik C tegak lurus dengan AB. Nah, kemudian kita buat tanda sudut siku-sikunya dengan menggunakan market tool dengan cara kita klik titik C, kemudian kita klik market tool, kemudian kita bentuk sudut siku-sikunya. Nah, terbentuk dia sudut siku-sikunya. Nah, untuk mengetahui besarnya nilai sudut siku-siku dapat dilakukan dengan cara mengklik sudut dengan menggunakan translation arrow tool. Kemudian kita klik measure, kemudian kita klik angles. Nah, kan terbentuk dia sudutnya ABC dengan 90 derajat. Nah, setelah itu kita akan membuat lingkaran dalam segitiga. Pertama itu kita buat segitiganya dengan menggunakan segment Dash tool. Nah, setelah itu kita beri nama titik-titiknya dengan nama ABC dengan text tool pada Setelah itu kita buat garis bagi dengan langkah-langkahnya, yaitu untuk garis bagi pada sudut A. Langkah pertama kita menggunakan translation arrow tool. Kita klik titik B, kemudian titik A dan titik C. Kemudian kita klik construct, terus kita pilih angle bisector. Setelah itu kita klik titik A, titik B dan titik C. Kemudian kita pilih construct, kemudian kita pilih angle bisector. Nah, setelah itu kita klik titik A, titik C dan titik B, pilih construct, kemudian pilih angle bisector. Nah, terbentuklah dia kita buat titik potong ketiga garis bagi tersebut, kemudian kita buat garis dari titik potong tegak lurus dengan salah satu sisi segitiga. Caranya adalah dengan menggunakan translation arrow tool. Kita klik titik salah satu sisi segitiga, kemudian pada menu kita klik titik perpotongan, kemudian kita klik salah satu sisi segitiga, kemudian kita ke construct, kemudian perpendicular line. Nah, terbentuklah dia titik perpotongan dari dua garis yang saling tegak lurus tersebut. Kemudian kita beri nama titik perpotongan garis bagi dengan text tool, yang dimana sini kita buat titik O, kita buat titik P. Kemudian kita gunakan translation arrow tool untuk mengklik titik O dan titik P. Pilih menu control, klik circle by center point, maka akan terbentuk lingkaran dalam segitiga. Setelah terbentuk, kemudian kita akan membuat lingkaran di luar segitiga. Yang pertama kita buat segitiga menggunakan segmen Dash tool. Setelah itu kita beri nama segitiganya ABC dengan text tool. Setelah itu kita cari garis sumbu dengan mengklik salah satu sisi segitiga menggunakan translation arrow tool. Kita klik sisi, kemudian control,
kemudian kita pilih midpoint. Terus kita klik titik tengah yang terbentuk dari sisi melalui titik tersebut, kemudian pilih control. Kemudian pilih perpendicular line. Setelah itu kita klik di sisi AB, terus control, terus midpoint. Kemudian kita klik ini control perpendicular line. Setelah itu kita klik ini control midpoint. Kemudian kita klik titik tengah dan sisi salah satu segitiga, control perpendicular line. Setelah terbentuk seperti di gambar ini, kita klik dua garis sumbu yang telah kita buat dengan menggunakan translation arrow tool. Kita klik, kemudian control, kemudian intersection. Terbentuklah dia titik perpotongan garis sumbu. Nah, setelah itu kita klik titik perpotongan garis sumbu dan salah satu titik pada segitiga. Kemudian kita pilih menu control, kemudian pilih circle by center point. Bentuklah dia lingkaran di luar segitiga. Kemudian kita akan membuat fungsi dan grafik fungsi dari persamaan nilai mutlak. Pertama, kita klik menu grafik, kemudian pilih menu plot new function, kemudian kita tampilannya akan seperti ini. Kemudian di dalam new function ini ada beberapa menu. Pilih menu function, kemudian kita pilih ABS, kemudian untuk grafik fungsi nilai mutlak kita masukkan persamaan nilai mutlak yang akan dibuat grafiknya. Misalkan persamaannya itu X ditambah 2. Kemudian kita OK kan, maka terbentuklah dia grafik persamaan nilai mutlaknya seperti gambar ini. Kemudian setelah itu kita akan membuat grafik fungsi persamaan, dimana kita pilih grafik, plot new function, kemudian kita pilih, kemudian kita akan klik tulis X pangkat 2, kemudian kita OK kan. Nah, terbentuklah dia grafik fungsi persamaan kuadrat. Nah, kemudian setelah kita dapat persamaan fungsi kuadratnya dan persamaannya, kita akan mencari menentukan turunan dan fungsi dan grafik turunannya dari fungsi X kuadrat. Yaitu yang pertama kita klik fungsi fx kuadrat, terus kita klik menu number, terus kita pilih fx number, lalu kita pilih define derivative function. Nah, maka muncullah dia turunan dari fungsi x kuadrat. Setelah itu, untuk menggambar fungsi turunannya, yaitu kita klik fungsi turunannya, kemudian kita klik menu bar grafik, kemudian kita pilih plot function. Nah, terbentuklah dia grafik dari fungsi turunannya seperti gambar. Nah, untuk merubah warna objek dapat dilakukan dengan cara mengklik objek, terus kita ubah warnanya menggunakan translation arrow tool. Kita pilih menu display, kemudian kita pilih menu color. Bisa kita ubah dengan berwarna merah, maka dia akan berubah warnanya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian untuk menentukan titik potong dari dua grafik fungsi, yang pertama itu kesempatan ini kita akan dicari titik potong dari grafik fungsi x kuadrat dan turunannya yaitu 2x yang telah kita buat sebelumnya. Nah, untuk mencari titik potong, langkah pertama yaitu klik dua objek yang akan ditentukan titik potongnya, yaitu grafik fx x kuadrat dan
dan turunannya yaitu 2x dengan menggunakan translation arrow tool. Kemudian kita klik menu bar control, kemudian kita pilih interaction. Maka akan terbentuk dia 2 titik potong dari grafik fungsi x kuadrat dan turunannya. Kemudian kita berikan nama kedua titik potong tersebut dengan titik A dan B dengan menggunakan text tool. Sekian dari video